في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi rasulillah ajmain. Jadi daripada kosong ya, yang ada aja lah apa adanya. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang ke-25 kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Ini tiada kekuatan selain kekuatan iman. Jadi ada dorongan dalam hati nurani untuk bisa berangkat ke masjid untuk melawan hawa nafsu yang mungkin berat langkah kita menuju ke masjid. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak panjang lebar, hanya akan membahas seperti yang sudah-sudah, yaitu mengenai hikmah puasa. Karena Ramadan biasa yang dibahas adalah sekedar mengenai puasa. Jadi seperti dalam surat Al-Baqarah 183, ini surat yang viral di bulan Ramadan, surat yang favorit di bulan Ramadan. Itu kita ujungnya adalah la'alakum tattaqun. Jadi puasa ini kita mau puasa yang mana ya? Jadi hewan saja kalau mau menjadi yang terbaik itu pasti puasa. Seperti ular. Ular itu akan mengganti kulit, pasti puasa. Kemudian ulat. Ulat akan menjadi kupu-kupu, itu melakukan puasa. Ayam mengeram telur supaya bisa menetas, itu puasa. Jadi puasa ini untuk menjadikan sesuatu lebih baik, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kita mau jadi puasa ular atau puasa ulat? Kalau puasa ular itu hanya sebelum dan sesudah puasa, hanya ganti kulit saja. Perangai, makan, jalan, dan setelahnya sama saja. Lebih baik kita puasa ulat. Ulat memang binatang yang sangat rakus. Dia makan daun, sangat rakus. Tapi setelah itu dia akan berpuasa dengan menutup diri menjadi kepompong. Ditutup diri jadi tidak bisa melihat apa-apa, termasuk badannya dibungkus menjadi kepompong. Setelah itu akan berubah drastis. Cara makannya berbeda, cara jalannya berbeda. Yang sebelumnya tidak bisa terbang, sekarang menjadi terbang. Ya, kemudian makanannya juga sebelumnya makan daun, setelah jadi kupu-kupu makanannya baik, yaitu madu. Begitu juga hasil puasa kita nanti, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ada 4 huruf, ta, kof, wawu, dan ya. Tanya itu tawadu, rendah diri. Jadi puasa ini mengajarkan rendah diri, tidak sombong ya. Jadi setelah merasakan puasa, kita diharapkan bisa rendah diri. Jadi di situ rendah diri di sini bisa mengajarkan kita bagaimana disiplin waktu ya. Jadi disiplin juga dalam mengkonsumsi makanan yang halal saja siang hari kita tidak boleh dimakan. Kemudian qanaah ini merasa cukup.
Jadi setelah kita merasakan bagaimana laparnya berpuasa, jadi disitulah kita merasakan, oh iya ya, bagaimana orang yang mungkin selama ini kurang makanan, fakir miskin, jadi kita juga merasakan bagaimana laparnya mereka juga. Jadi kalau puasa juga mengajarkan kita berhemat. Saya kan kerja di hotel, jadi kalau buka puasa orang tuh lapar mata, mengambil banyak-banyak, tapi setelah itu paling yang dimakan sedikit, terbuang banyak. Di sampah tuh makanan terbuang saja, mubazir. Jadi arti dari puasa di sini tidak ada, ya. Kemudian huruf yang ketiga, takwa adalah wara. Wara itu artinya terhindar dari yang syubhat, halal tidak, haram tidak. Jadi kita sudah jelas, yang halal saja di siang udah nggak bisa dimakan, ya, apalagi yang haram. Jadi mengajarkan bagaimana yang supaya kita ini menjaga makanan, apa yang kita konsumsi, seperti yang sudah disampaikan pada ustadz-ustadz sebelumnya. Kemudian yakin, takwa yang huruf keempat adalah yakin. Jadi dengan puasa ini kita yakin. Jadi untuk tadi disiplin juga kita dalam menjaga waktu. Kemudian disiplin di sini misalnya kalau kita sedang berpuasa, pasti kita akan melakukan ibadah yang terbaik. Misalnya kita melakukan banyak mengaji, kemudian kita menahan godaan. Oh iya, saya sedang berpuasa. Misalnya kita tidak berniat baik, ya. Oh iya, saya sedang berpuasa. Kemudian kalau kita ngobrol-ngobrol, ngumpul, biasanya membahas yang membicarakan orang, misalnya, oh iya, saya sedang berpuasa, tidak boleh melakukan yang jelek, gitu ya. Jadi hasil dari takwa ini yakin. Itulah mungkin arti dari takwa. Demikianlah, nggak banyak-banyak ya. Mudah-mudahan hasil dari puasa selama 1 bulan ini kita menghasilkan insan yang takwa, tawadu, qanaah, waro, dan yakin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون